Salat kita dilakukan 5 kali sehari. Tapi tahukah kamu, ada kesalahan dalam salat yang sering dianggap sepele? Padahal, sebagian di antaranya bisa membuat salat tidak sah atau kehilangan pahalanya. Di video ini, kita akan bahas 8 kesalahan dalam salat yang harus dihindari. Diurutkan dari yang paling fatal sampai yang sering terjadi tanpa kita sadari. Kalau kamu merasa video ini penting, niatkan untuk memperbaiki salat kita bersama. Jangan lupa subscribe, supaya kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Pertama, takbiratul ihram, makmum masbu. Takbiratul ihram adalah rukun salat. Tanpanya, salat tidak sah. Makmum yang terlambat masuk atau masbuk wajib melakukan takbiratul ihram dalam posisi berdiri sebelum mengikuti imam. Di antara kesalahan makmum masbuk dalam salat jamaah adalah dia terlalu cepat melakukan takbiratul ihram ketika berdiri. Karena ingin mendapati rukuk bersama imam, sehingga bisa mendapatkan hitungan 1 rakaat bersama imam. Sehingga dia pun takbiratul ihram dalam keadaan mulai merunduk untuk rukuk. Mayoritas ulama fikih telah menjelaskan bahwa mengerjakan takbiratul ihram dalam posisi tegak berdiri itu hukumnya wajib. 2. Salat terlalu cepat. Salat yang dilakukan terlalu cepat hingga setiap gerakan tidak tenang atau tidak tumaninah dapat membatalkan salat. Tumaninah termasuk rukun menurut jumhur ulama. Dari Abu Hurairah, Rasulullah ketika masuk masjid, maka masuklah seseorang, lalu ia melaksanakan salat. Setelah itu, ia datang dan memberi salam pada Rasulullah, lalu beliau menjawab salamnya. Beliau berkata, "Ulangilah salatmu karena sesungguhnya engkau tidaklah salat." Lalu ia pun salat dan datang lalu memberi salam Rasulullah. Beliau tetap berkata yang sama seperti sebelumnya. "Ulangilah salatmu karena sesungguhnya engkau tidaklah salat." Sampai diulangi hingga 3 kali. Orang yang jelek salatnya tersebut berkata, "Demi yang mengutusmu membawa kebenaran, aku tidak bisa melakukan salat sebaik dari itu. Makanya ajarilah aku." Rasulullah lantas mengajarinya dan bersabda, "Jika engkau hendak salat, maka bertakbirlah. Kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Lalu rukuklah dan sertai tumaninah ketika rukuk. Lalu bangkitlah dan beriktidallah sambil berdiri. Kemudian sujudlah sertai tumaninah ketika sujud. Kemudian bangkitlah dan duduk antara 2 sujud sambil tumaninah. Kemudian sujud kembali sambil disertai tumaninah ketika sujud. Lakukan seperti itu dalam setiap salatmu." 3. Mendahului atau membarengi imam. Makmum diperintahkan untuk mengikuti imam, bukan mendahului atau menyamainya. Hal ini dapat mengurangi pahala, bahkan dikhawatirkan membatalkan salat makmum. Imam diangkat untuk diikuti. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti. Maka apabila imam telah bertakbir, bertakbirlah kalian, dan jangan bertakbir sebelum imam bertakbir. Apabila imam rukuk, maka rukuklah kalian, dan jangan rukuk sebelum imam rukuk." Rasulullah juga bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya aku adalah imam kalian. Maka janganlah kalian mendahuluiku dengan rukuk, sujud, berdiri, atau selesai salam." Lalu apa akibatnya jika kita melakukan hal itu? Dalam hadis lain, Rasulullah bersabda, "Tidakkah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam akan Allah rubah kepalanya menjadi kepala himar keledai?" Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata kepada orang yang mendahului imam, "Engkau tidak salat sendiri dan engkau tidak mengikuti imammu." 4. Melakukan sujud yang salah. Sujud harus dilakukan dengan 7 anggota tubuh. Dahi bersama hidung, 2 tangan, 2 lutut, dan ujung kaki. Jika tidak terpenuhi, sujudnya tidak sempurna. Rasulullah SAW bersabda, "Aku diperintahkan untuk sujud pada 7 anggota tubuh, yaitu dahi beliau berisyarat dengan tangannya pada hidungnya, kedua telapak tangan, kedua lutut, kedua ujung kaki." 5. Meletakkan siku di alas saat sujud. Meletakkan siku di lantai seperti hewan adalah larangan dalam salat karena bertentangan dengan adab sujud yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Sempurnakan sujud kalian dan jangan salah seorang dari kalian menghamparkan kedua lengannya sebagaimana terhamparnya kaki anjing." 6. Aurat terbuka ketika sujud. Menutup aurat adalah syarat sah salat. Banyak orang tidak sadar saat sujud auratnya terbuka, terutama bagian punggung atau pinggang. Dari Amr bin Salamah radhiyallahu anhu, ia berkata,
Aku pernah menjadi imam bagi kaumku, sedangkan aku hanya memakai pakaian bergaris kuning yang sempit atau kecil. Ketika aku sujud, auratku tersingkap. Lalu ada seorang wanita berkata, "Tutupilah aurat imam kalian, jangan sampai kami melihatnya." Lalu mereka membelikan jubah pakaian yang lebih panjang untukku. Tidak ada yang lebih menggembirakan bagiku setelah Islam selain pakaian itu. 7. Melakukan gerakan yang berlebihan. Sekali-kali janganlah salah seorang di antara kalian melakukan gerakan-gerakan dalam salat sebagaimana gerakan-gerakan ekor kuda yang liar. Diamlah, tenanglah di dalam salat. Sekali-kali janganlah salah seorang di antara kalian melakukan gerakan-gerakan dalam salat sebagaimana gerakan-gerakan ekor kuda yang liar. Diamlah, tenanglah di dalam salat. 8. Melirik atau tidak melihat tempat sujud. Melihat ke kanan kiri tanpa kebutuhan menunjukkan kurangnya khusyuk dan bisa mengurangi pahala salat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia bertanya kepada Rasulullah tentang menoleh dalam salat. Rasulullah menjawab, "Itu adalah pencurian yang dilakukan setan dari salat seorang hamba." Pada hadis lain Rasulullah bersabda, "Hendaklah orang-orang berhenti dari mengangkat pandangan mereka ke langit saat salat, atau pandangan mereka akan direnggut menjadi buta." Salat bukan sekadar rutinitas, tapi pertemuan seorang hamba dengan Robnya. Semakin benar caranya, semakin besar pula nilainya di sisi Allah. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, bagikan ke orang terdekatmu. Karena memperbaiki salat adalah bentuk kasih sayang, subscribe channel ini, dan insya Allah kita akan terus belajar memperbaiki ibadah bersama.